Hah? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Oke, Sini mas. Iya. Dulu mas. Ya Allah. Ada yang siapa ini? Tapi saya Sini. auranya baru mengenali kayak. Belakang kami, Pak. Belakang kami. Bu. Sini, Tahu Pak. itu, Dik. Iya. Mas Budi. Iya, gimana? Coba. Kamu udah Kita. Oh, itu orangnya ada, Mas? Itu Pak RT tuh. Oh, Pak Iya, RT-nya. waktu tadi itu Pak RT nelpon saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa ketemu sama sampean, Mbak. Oh, ini Pak RT? Iya, ini Mbak siapa ya? Ya, ini korbannya itu Pak Parkim dukun yang palsu. Oh, dukun palsu. Iya. Lah, Mbak, sampean namanya siapa, Mbak? Mbak? Saya namanya Mbak Murni. Mbak Murni. Iya. Oh, maksudnya ini dukunnya emang kenapa kalau boleh tahu? Itu sambar petir. Astagfirullahaladzim. Jalan padahal nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, udah kayak gitu. Oh, ya Allah, sampai kurus kering kayak gitu. Berarti benar Pak, ini kesambar petir. benar Pak, itu. Oh, Pak. Itu Allah. saksiannya dari Mbak ini. Mbak Murni ya. Kok bisa Astagfirullahaladzim. ditarik sama sampean ke rumah ini? Emang Karena- rumahnya dekat? Karena tadi denger rame-rame kita ke sana, ternyata Mbak ini lagi ketakutan, Pak. Oh, kebetulan rumahnya dekat sama sampean. Iya. Lah emang ini dukun asli atau bagaimana, Pak? Oh, kalau ini warga saya ini bukan dukun. Setahu bukan saya dukun. ini tukang biasa ke sawah gitu menyapu. Oh, iya Allah. Aku benar tadi mbaknya Berarti bilang dukun palsu. Dukun palsu gitu. Iya gitu. Oke, coba mbaknya duduk dulu ya mbaknya. Ini permisi ya Pak ya. Saya di sini aja deh, biar enak. Nah, ini dari kesaksian mbaknya bilang mbaknya itu kepergok dukunnya itu melakukan hal yang tidak senonoh gitu ke Iya, sampean. gitu. Emangnya gimana kalau boleh tahu awalnya Mbak? Iya tadi gini katanya kan saya dengar dari teman teman saya, begitu katanya dukun ini bisa pasang buat penglaris kayak saya kan profesi sebagai sinden. Oh, Nah, itu terus saya dikasih tahu itu ke sana aja. Nah, saya ke tempatnya Pak Warkim gitu. Nah, begitu dari ke tempatnya dia, katanya ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya kok malah suruh dicek-cek gitu kan mau yang dipasang di mana. Nah, begitu mau dipasang kok ujung-ujungnya malah kayak mau Meraba. gitu diraba-raba kayak mau dicabulin gitu. ya Allah. Terus Jadi saya mbaknya kan takut, terus saya berontak, lari, teriak-teriak, terus Dan- akhirnya Pak RT dengar. Oh. Dengar terus sama warga pada datang gitu Lah, tadi. so, dia itu sewaktu kena petirnya di posisi sampean lagi ngerayangi sampean ataupun sampean lari dia kena petir? Pas lagi saya lari, terus dia kena petir. Padahal nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Nggak ada hujan. Iya. Benar itu. cerah suasananya Pak. Nggak ada Kan hujan. memang di sini nggak hujan ya Pak ya? Ini pun masih kering semuanya. Tadi siang berarti kan? Iya tadi Oh, siang. di sini. kering ya tadi ya. Oh, gitu. Lah sampean sendiri orang mana Mbak? Saya dari desa sebelah Pak. Oh, gitu. Oh. Dengar dari teman gitu. Atau mungkin temennya salah ngasih informasi kali Ki. Mungkin. Terus ini malah mencari Ada kesempatan. dalam Ya, kesempitan gitu. Berarti dia ini sebenarnya kerjanya itu ngarit. Bukan ngarit apa sih namanya kalau Yang di sawah ya Pak? yang di sawah? Dia buru sawah. Oh, petani maksud saya. Iya. Oh. Ini Pak RT-nya sih ya? Sehari-hari aja ke sawah kenapa dengar-dengar jadi dukun? Oh, jadi kayak Pak RT itu bingung ya Pak ya? Iya. Astagfirullah. Ada aja ya. Tapi katanya viral itu dipunya. Oh. Bisa buat penglaris itu kayak sinden kayak LC gitu. Jadinya saya sama Ikut-ikutan teman itu kesana aja. Mungkin temennya sampai salah ngasih informasi Nggak tahu kali. gitu. Tapi benar teman sampean bilang Pak Wakim gitu. Pak Warkim. Nah ini namanya Benar Wakim. Pak Wakim Pak. Benar, ini warga yang biasa suka ke sawah itu. Oh, petani ya. Tapi sampean sebagai Pak RT di sini rumahnya nggak begitu jauh kan? Katanya nggak begitu jauh, berarti dekat saja di Iya, sini. dia Dan sampean pernah melihat banyak perempuan datang ataupun orang-orang muda perempuan datang ke rumahnya apa enggak? biasa sih ada datang, cuman kirain cuman bertamu biasa enggak begitu. Oh, gitu. cari tempat apa dukunan gitu. Oh iya. Ya sudah. Begitu. Coba kita cek kondisinya. Kalau berarti ini kesambar petir masih hidup gitu. Masih tadi masih hidup. Oh, coba Tadi kita Pak RT yang bawa masih hidup kan Pak? Masih hidup. Coba Makanya kita cek saya dulu. minta tolong Mas Hendrik. Ini warga saya, tolonglah disembuhkan. Astagfirullah, kondisinya. Lihat tuh, Kondisinya memprihatinkan seperti sekali saudara. Astagfirullah sampai seperti itu ya. Ini kesambar petir itu ya Allah. Coba ditanyain itu. Oke. Mas Warkim, Mas, Dia mau bicara tapi susah itu. Ki. susah bicara. Panas apa Mas? Hah?
Panas semuanya. Panas. Katanya baru siang tadi kesambar petir, tapi yang bikin Panas. saya heran kenapa dia ini masih hidup gitu loh. Yang namanya orang kesambar petir, ya biasanya ya rata-rata Iya, kan alhamdulillah. sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi ini dia sekarang masih hidup. Ini sebenarnya dukun asli apa palsu itu yang bikin saya heran, Ki? Ya kata kesaksian daripada perempuan itu sih palsu ya kan. Karena ya kepalsuannya karena dia itu mungkin ritualnya katanya mau meraba-raba. Ya kan mau apa? Tidak senonoh. Iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Coba saya cek dulu. Mas. 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 Area sini panas banget. Di area sini juga. Rambut ini pun iya. Iya. Pak Warkim. Coba sebentar. Ini masih Iya, maksudnya. normal semua loh. Sampai pucat kayak gini, saudara. Ya Allah. Berarti mbaknya itu dikejar sama dia atau bagaimana, Mbak, awal? Saya Sewaktu udah berontak kan, terus dia lari mau ngejar saya gitu agar supaya enggak Supaya nurut gitu ya? supaya nurut. Tapi Enggak kan saya lari. takut tuh, saya lari keluar, Ya. terus gitu dia langsung kesambar. Oh gitu, ya Allah. istilah kayak asyap ya. Iya, bisa jadi dia ini kena azab mungkin, Pak. Ya, kemungkinan Iya. sekali seperti itu, Mbak. Kamu kan identitasnya kan aslinya petani, kenapa kok bisa jadi dukun? Apa kamu mencari kesempatan dari dalam kesempitan? Nah, kamu paham kata-kata kami? Dia mengangguk, dia paham ini, Ki. Mengangguk sedikit loh. Kamu ada penyesalan. Iya, ada penyesalan. Menyesal. Iya, sepertinya dia Ya ada Allah, penyesalan. kasihan banget ini. Nah, Tapi ini kalau- kemauan Bapak bagaimana, Pak? Ini kan sampean kan sebagai Pak RT. Ini warganya memangnya enaknya mau diapain sama sampean? Saya nurut sama sampean aja, Pak. Ini sih yang maunya warga saya. Ini maksudnya tolong disembuhkan biar dia benar-benar nanti biar suruh tobat aja. Oh, Biar gitu. suruh tobat aja gitu. Oh, baik, baik, baik. Ya, ini coba saya bantu ya, Pak. Tapi semua itu kan tergantung dari Gusti Allah juga, Pak. Karena kita juga hanya manusia biasa. Tobat atau enggak, ya tergantung dari dia. Kalau misal dia ini sudah terbuka pintu hatinya, sudah mendapatkan hidayah, insya Allah dia akan bertobat setelahnya gitu. Mas, kamu perhatikan matanya, Mas. Ini Memang ini matanya nggak wajar ini. Iya. Kayak ada sesuatu yang mengganjal. Cuman kenapa yang bikin saya heran ini tubuhnya panas banget. Iya. Mm-mm. Coba Mas kamu tarik gimana? Coba sini. Coba tarik dulu. Takut ada apa namanya curiga. Baik, Kasihan ini seperti coba ini. saya tarik ini makhluknya. Iya, Ya, coba, Dik. ini biar kita sembuh. Astagfirullah. Itu apa itu? Astagfirullah. Ya Allah. Itu Pak RT itu. Makhluk saya lihat di kamarnya Pak Warkim gitu. Oh, ini makhluknya. Kamu sudah melihat makhluk ini tadi? Astagfirullah. Sepintas doang gitu. Iya, sepintas. Ini gimana? Di kamar. Ini gimana nih ya? Kalau Gimana kita itu? kalau kita keluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh ini, makhluk ini nanti takutnya menyerang juga, Ki. Betul. Iya, benar. Atau kita sambungkan. fokus yang ini dulu. Fokuskan ini dulu, Mas. Ayo, coba kita fokus. Ayo, Iya, ayo, Ki. fokus. Kita fokus. Ayo. Nah. Jangan keluar Pak RT. Tolong sampai di dalam sini. Ya, di dalam aja gitu. Mereka ya, Jaga Pak Warkim. mbaknya ini ya. Tolong Pak RT. Bertanduk 3 loh. Allah Akbar. Ya Allah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Dia berdiri. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Iya. Kunci, Mas, kunci. Makin keras. Tenang. Diam kau di situ. Nah, sudah saya kunci nih. Kamu tidak akan bisa bergerak ya. Percuma saja. Badannya sebesar ini ternyata. Apa? Kamu tidak terima? Saya kunci. Kemauan kamu apa sebenarnya? Jangan sampai. Saya ingin menyembuhkan dari Pak Warkim itu yang menjadi dukun palsu. Tapi kenapa ada makhluk seperti kamu yang menghalangi kita? Ada apa sebenarnya? Baik, coba ini kita interaksi aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
kemauan kamu itu apa sehingga kamu tadi itu tiba-tiba muncul di sini ketika saya ingin menyembuhkan dari Pak Warki? Aku mau mengambil orang itu. Kenapa? Kenapa kamu ingin mengambil orang itu? Untuk apa? Dia adalah temanku. Teman kamu. Ya, Teman kamu atas dasar apa? aku suka dengan dia. Oh, jadi kamu yang menghasut Pak Warkim gitu untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Asik, Ya, mengasihkan. ya kalau malu-malu seperti kamu memang seperti ini sih. Saya sudah tidak heran. Kau siapa? Urusan apa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Di sini saya diundang oleh Pak RT untuk membantu menyembuhkan dari warganya. Dan Mana saya itu orang tua? Gimana? berhadapan dengan saya, bukan berhadapan dengan Pak RT. Dia yang membawa manusia itu sini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tunduklah kau. Saya berbicara dengan baik-baik. Kenapa kamu malah marah-marah seperti itu? Lah ini kan keinginan dari Pak RT sendiri. Dia ingin warganya sembuh. Saya juga keinginan saya untuk membawa orang itu. Apa kamu takut kalau misalnya nanti Pak Warkim itu bertobat menuju ke jalan yang benar begitu? Mesti. Kau siapa sebenarnya? Tidak perlu tahu saya siapa. Yang intinya saya di sini hanya ingin menolong sesama umatnya. Lantas, kenapa dia biarkan di situ? Lihat, saya ingin menyembuhkannya, tapi kamu tiba-tiba datang. Ya saya harus bagaimana? Kalau nanti saya menyembuhkan dia, kemudian nanti kamu itu menyerahkan saya, ya saya juga sama saja kebingungan nanti. Biarkan, nggak usah. Kau sembuhkan. Aku sendiri bisa. Lo tidak bisa, nggak bisa. Kenapa? Semua ini adalah amanah. Biar saya saja yang menyembuhkan. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Kalau kamu yang menyembuhkannya, pasti kamu juga ke depannya akan menghasut si Pak Warkim lagi. Saya tidak mau. Apa sih kamu mau? Hah? Sudah saya Aku katakan. sudah selalu dengan dia. Ya, kamu itu jangan seperti ini. Tidak baik. Ya. Astagfirullahaladzim. Saya berikan kesempatan untuk kamu supaya kamu itu bertobat menuju ke jalan yang benar. Pak Warkim itu biar urusan saya. Karena ada salah satu makhluk yang bersemayam di dalam tubuhnya yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Biarkan. Aku bilang biarkan. Aku akan membawanya. Mohon maaf, tidak bisa. Walaupun kamu berkata kamu akan membawanya. Tidak. Sampai kapanpun saya berkata tidak. Diam kamu. Karena sejatinya umat manusia dan bangsa jin itu tidak bisa bersekutu. Gagal juga aku ini. Gagal. Oh, memang sudah rencana kamu ternyata ya. Jadi kedatangan kamu di sini juga karena kamu takut kalau misal Pak Warkim itu kita sembuhkan karena kamu itu ingin membawanya kan. Aku tidak tahu kau mau menyembuhkan apa tidak. Tapi yang jelas, aku datang ke sini. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Dan kamu itu siapa? Ya sudah. Kau menghalangi aku untuk membawa mereka. Dia. Kalau kamu tidak tahu saya juga tidak tahu kamu. Lebih baik kamu pergi saja dari sini. Jangan mengganggu umat manusia. Semudah itu bukan? Lancang kau mengusirku. Tidak lancang. Karena kamu itu bukan tempatnya di sini. Aku boleh bertempat dimanapun. Kemauan aku. Kau paham? Enggak, saya nggak paham. Karena kamu itu harusnya berada di tempat kamu, di alam kamu. Manusia ini satu. Ingin mati sekali. Mohon maaf, saya ini tegas. Karena kamu seperti ini. Diam kok. Kenapa kau licik sekali menyerangku? Saya ubah suara kamu menjadi kodok. Mau suara kamu seperti itu? Saya ubah suara kamu menjadi kambing. Kebetulan sebentar lagi lebaran haji. Iya. Mau saya sembeli ya? Mau saya? Jadikan korban aja kan Hendrik. Mau tidak? Ya sudah, kalau kamu ingin kembali seperti semula apa enggak? Mau. Tapi janji harus bertobat ya. Baiklah, saya kembalikan seperti semula. Bismillah. Allah Akbar. Sial kau. Saya hanya bermain-main memberikan, denganku. saya yang memberikan sedikit pelajaran kepada kamu. Kamu juga main-main kepada umat manusia kok. Inilah akibatnya kalau kamu mengganggu umat manusia.
Tidak semua umat manusia itu senang diganggu oleh kamu. Baiklah, aku akui kau memang hebat sekali. Enggak. Aku mau pergi dari sini. Tenang dulu, tunggu dulu. Kenapa? Tenang. Permasalahan di sini belum terselesaikan. Kamu jangan pergi terlebih dahulu. Kau buat main-main aku. Tidak, makanya dengarkan baik-baik. Saya itu hanya manusia biasa, bukan orang hebat, ya. Dan kita di sini hanya ingin menolong sesama umatnya. Nah, kamu itu sebagai ciptaannya juga. Saya mohon untuk bertobat. Tadi kamu sudah mengakukan kepala loh. Mau atau tidak? Aku terkunci juga. Macam mana? Lepaskan aku. Tidak bisa. Mohon maaf, saya tidak akan melepaskan. Kau ini. Cepat lepaskan. Sudah, itu ada pilihan. Aku mau pergi. Kamu mau pergi? Ya. Sudah. Kamu mau tobat atau tidak? Kalau kamu mau tobat, saya izinkan kamu untuk pergi. Percuma kau mengelabui aku. Percuma kau menyuruhku. Aku bukan suruhan kalian. Saya tidak menganggap kamu itu suruhan saya. Saya hanya ingin supaya kamu itu sadar dengan kesalahan kamu. Aku dari dulu sadar. Ini memang pekerjaanku. Paham? Otak kamu sadar, tapi hati kamu itu nggak sadar. Kamu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kamu justru menentangnya. Sama saja kamu ini tidak memiliki. Mereka terus lepaskan aku dulu. Mohon maaf, saya tidak akan bisa melepaskan kamu. Kenapa ini orang? Kenapa? Tanyakan sendiri kepada diri kamu. Kenapa kamu seperti ini? Saya suka-suka aku. Ya udah, ini juga suka-suka saya. Mudah bukan? Susah ini kalau tidak. Tolong lepaskan aku. Nggak Kamu mungkin ngapain lepaskan. menghasut rekan Jangan berharap saya? kamu makhluk. Itu pekerjaanku. Kalau yang dilepaskan sadarlah kau makhluk. Lah pekerjaan kamu itu kamu digaji apa enggak? Itu urusan aku. Cepat lepaskan. Tuan. Udah sini. Masuk Sudah, kamera saya ya. lepaskan. Hendrik. Iyalah, saya lepaskan kamu saja ya. Tapi Betul. hanya sementara karena saya akan Kenapa ini sementara? leburkan kamu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan aku. Allah. Kau licik sekali. Nggak mau bertobat dia. Padahal suaranya sudah saya ubah-ubah jadi kodok, jadi kambing, dia tetap nggak mau bertobat. Saya hanya sedikit, iya, saya hanya memberikan sedikit pembelajaran buat dia, tapi dia tetap kekeh. Apa mau suara kamu saya ubah jadi sapi sekarang, ha? Percuma saja sih kalau saya ubah-ubah suaranya. Sama saja dia juga nggak mau bertobat ini. Iya. Leburkan aja, Mas. Tidak akan saya lepas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan penganutku semua, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya. Gimana itu? Coba lihat kondisinya itu. Masuk. Astagfirullahaladzim. Sama seperti itu. Baiklah. Ini coba kita bantu sembuhkan, tapi saya bertanya dulu nih sama mbaknya nih. Iya. Karena kan nggak bisa juga sepihak dari Pak RT ya kan. Saya juga mau bertanya kesampaian ini mbak. Kalau mbaknya apa bersedia ini saya sembuhkan, karena dia ini kan yang sudah ingin melecehkan sampean mbak. Ya sebenarnya sih gimana ya, saya udah nggak terima mas. Kalau ini udah bikin saya malu, tapi gimana lagi Pak RT mintanya, ini kan warganya Pak RT gitu. Suruh tobat, ya gimana sih ya? Ya, kalau Minta kalau sampai- dia nanti sadar, suruh minta maaf ke saya gitu. Nah, itu Oh, lebih gitu baik aja, itu. lebih Iya. baik. Daripada seperti ini. Iya soalnya kan Kasihan juga sih. Bentar mbak. mbaknya ini masih ada rasa toleransi Iyalah, gitu. ada rasa toleransi. Iya saya setuju, tapi memang mbaknya ini juga korban dari dukun ini. Ini juga sebagai ibaratnya pembelajaran dukun palsu ini. Betul. Kenapa dia itu harus ingin melecehkan wanita? Perempuan. Iya. Ya sudah, ini coba kita itu kali ya, kita sembuhkan juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, sama seperti ini. Kejang-kejang, Dik. Oke. Kenapa ini? Oke, tenang ya. Buat bapaknya tenang ya. Astagfirullahaladzim, ini kejang-kejang, ini kayaknya reaksi ini benturan energi. Oke,
Baiklah, coba kita bantu untuk mengeluarkan dari dalam tubuhnya ini ada suatu makhluk ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wah, God. Wah. Mana mas? Lembar kemana? Lembar kemana, Dik? Coba kita cari ya. Masih berada di sekitaran sini. Kita cek. Ini pingsan ini si Pak Warkim ini. Iya, Pak RT. Sampai tunggu lagi Pak. Sampai tunggu lagi Pak. Pingsan ini nih, lihat tuh Pak Warkim tuh. Dia pingsan, cuma pingsan saja Pak. Iya. Sampai tunggu di sini Pak. Ya, ya, siap. Ditungguin aja. Sampai- Tapi sebentar. Gimana, Dik? Masih berdetak? Udah berdetak. nggak ngerasa panas ini. Aman Tubuhnya. ya? Udah kurang. Udah berkurang ini. Mudah-mudahan mas. Tapi ini bekas kesambarnya ini tetap nggak bisa hilang, Ki. Oh gitu. Karena ini juga termasuknya luka fisik. Iya sih. Mm-mm. Satu sembuhkan ya, diproses paling ya. Proses dan ini pun lama ya, sebagai hukum sosial juga sih, Ya, Ki. iya, Iya. Ini sebagai hukum sosial juga, Pak. Soalnya ini luka fisik juga. Itu tubuh-tubuh yang kosong itu lama untuk kembali seperti normal. Ini yang mungkin untuk kembali semula nggak mungkin ya. Jadi mungkin Ya mungkin saja bisa, Bisa Pak. terjadi, Cuman terjadi. karena ini Cuma luka mungkin fisik, lambat, ya kan? itu ada perkembangannya Ada lambat, perkembangannya lambat. begitu. Cuma Tapi nggak yang- apa-apa, Pak. Ini sebagai dia ini pembelajaran. Lain kali supaya dia itu jangan mengulanginya Jangan ulangi lagi. lagi. Begitu. Tapi untuk kesadaran mungkin dia akan jadi kembali kesadaran nanti. Begitu. Nah, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Ini makhluknya nih. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Allah Akbar. Makhluk mengerikan sekali. Kenapa dia botak seperti itu mas? Kepalanya botak dia, tapi mengerikan sekali nih. Baik, ini coba kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. Saya tidak merasakan energinya loh. Iya. Auranya saya tidak merasakan auranya loh. Tiba-tiba muncul di sini. Tapi saya rasa ini adalah makhluk yang keluar dari dalam tubuh si Pak Warkim itu. Pak Warkim itu. Iya. Iya, saya tarik tadi kan. Iya. Baiklah. Mas Budi, Iya, gimana? tolong jagain si itu. Ya, Pak Warkim. Siap. Buat Kalian mbaknya Pak Warkim. yang tenang ya, Mbak ya. Pak RT tolong di dalam dulu sama Mas Budi. Iya. Ini coba kita fokus untuk interaksi dengan makhluk ini, Ki. Iya. Tapi saya heran. Ini makhluk orang itu nggak ada sama sekali. Sampai tarik tadi juga enggak. Itu, nah, kita pegang dari tadi pun enggak ada reaksi apa. Tapi kan rasanya kita panas doang gitu. Iya, panas saja. Tapi ya udah, coba kita tanyakan dulu. Hei, makhluk dari mana kamu? Dan sepertinya kamu ini adalah makhluk yang jarang saya lihat, jarang saya temui. Karena aura kamu itu berbeda dengan yang lain. Dia membungkam. Oke, Ki, coba saya masukin ke raganya sampai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mau apa kamu tiba-tiba muncul di sini? Kenapa kau keluarkan aku dari raga manusia itu? Berarti benar kamu itu makhluknya ya. Lancang sekali kamu. Pantas saja tadi itu saya sedang bingung ketika saya keluarkan diri kamu. Seharusnya saya sudah merasakan aura makhluknya itu berada di mana. Tapi saya itu tadi sebenarnya bingung. Saya tidak merasakannya sama sekali. Bahkan sampai saya itu berkata dengan rekan saya, nanti coba kita cari. Dan ternyata kamu auranya sama sekali tidak ada. Maksudnya apa ini? Saya bingung. Ada kejadian langka seperti ini. Kau hidup bauku. Bau apa tidak? Tidak sama sekali. Maka dari itu saya heran. Siapa kamu sebenarnya? Makanya kau jangan lancang mengeluarkan aku dari tubuh orang itu. Kenapa kau lancang sekali? Tenang dulu. Kita di sini bukan ada maksud untuk bertarung, untuk berseteru, ya. Tapi aku tidak terima semua ini. Kau harus kena pada. Wah, energi kok kuat banget ya. Oh, kuat. Pespitan gelang aku semua. Gak tunduk sama sekali, saudara. Biasa kalau misal kali saya serang dengan media ini, makhluk ini langsung tunduk. Tapi ini baru pertama kali makhluk ini nggak bisa tunduk loh. Berani-berani dengan diriku. Dan kau jangan pamer dengan media yang kau pegang itu.
Oh, jadi kamu juga Aku tahu bisa asal-usul ini? melumpuhkan. Kamu tahu asal-usul medis? Diam kamu. Aku tidak mau menerangkan apa semuanya. Terlambat. Kau sudah lajang sekali. Ya Allah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya harus gunakan secara paksa energi saya. Wa tasbih dan gelam. Allahu Akbar. Ya Allah, menghindar dia. Mas Budi, jaga baik-baik di situ ya. Ini bahaya ini. Bahaya banget ini. Kau jangan di pintu. Aku mau masuk. Silakan. Baiklah, saya harus tenang. Saya coba bantu bacakan ayat kursi juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zala yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu wal ardi wa la yaduhu hifdhuhuma wa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau lantang sekali. Kau melumpuhkanku. Saya tidak tahu kamu sedang merapalkan apa. Tapi kalau misal sampai kejadian, sepertinya akan berbahaya. Coba katakan dengan jujur. Kamu bisa mengontrol emosi juga ya. Katakan dengan jujur. Kamu ini siapa? Tidak perlu tahu. Aku ini siapa. Berkali-kali aku katakan jangan mempertanyakan diriku. Aku yang akan menjadi menghakimu karena kamu sudah lantang sekali mengeluarkan daripada raga manusia itu. Begini, wahai makhluk. Saya tidak tahu juga asal usul kamu itu ada dari mana. Tapi saya di sini hanya ingin membantu sesama umatnya. Amanah yang dijalankan oleh Eyang Syekh Maulana Ishaq dan juga Kanjeng Sunan. Jangan sebut-sebut itu. Kenapa kau sebut itu? Ya, beliaulah yang sudah memberikan amanah ini kepada kami. Maka dari itu, kami harus melaksanakannya. Secapek apapun, saya, rekan-rekan saya harus berjuang. Ini demi kemaslahatan umat manusia. Dengan adanya makhluk-makhluk seperti kalian, ini juga sebagai pembelajaran saya. Bahwa memang benar, kalian itu juga masih banyak jenisnya. Tapi di sini bukan itu yang saya bahas. Yang bikin saya heran, itu kenapa dari Pak Warkim itu seketika tersambar petir, dan ternyata mungkin itu ulahmu ya. Sudah tahu. Kenapa kau mempertanyakan? Nah, Aku akui, kau memang cukup pandai. Dan kekuatanmu juga aku tidak bisa memburuk-burukan kamu atau merendahkan kamu. Ya, tapi jangan harap kau bisa mengalahkan aku dengan posisi yang seperti ini. Begini, wahai makhluk, tenangkan diri kamu terlebih dahulu. Kenapa kau tidak berani? Bukannya tidak berani, tapi di sini saya ingin mencari solusi yang terbaik mungkin untuk tidak saling bertarung. Begitulah. Untuk apa bertarung, menghabis-habiskan tenaga saja? Kenapa orang ini lemah sekali? Bukan lemah. Kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau jangan seperti Kuroko. Ngomong saja. Bentar, kamu berkata apa? Ya, kau seperti guruku mengajariku. Siapa guru kamu? Kenapa guru kamu bisa tahu dan keberadaan Gusti Allah? Hei, katakan, siapa kamu? Siapa guru kamu? Hei, dia kabur. Allah kabur. Dia apa? Oke, bangun. Ya, Mas. Malu tadi tiba-tiba kabur. Padahal udah saya kunci. Kok bisa seperti itu sih? Dan yang bikin saya heran, Malik itu berkata, saya seperti gurunya yang sering menceramahi makhluk tersebut.
Siapa sih sebenarnya? Tadi saya bertarung hebat dengan makhluk itu tadi, Ki. Sampai saya kewalahan. Bahkan dia itu susah sekali untuk ditundukkan. Maka dari itu saya heran. Iya, maka dari itu. Auranya pun. Astagfirullahaladzim, Dik. Ada apa-apa? Saya itu. Hah? Tuh, tuh. Itu Astagfirullahaladzim dulu. maaf berjalan Sini, ya. Mas. Iya, iya, iya. Keluar dulu, Mas. Ya Allah. Ada yang siapa ini? Tapi saya Sini, Pak. auranya Sini, Pak. baru mengenalinya ini. Belakang kami, Pak. Belakang kami, Bu. Saya juga baru Sini, tahu Pak. itu, Dik. Iya. Belakang kami. Mas Budi, Mas Budi. Iya, gimana? Coba Coba kamu depan dah. kita deketin. Ih, kok tubuhnya Masya Allah. kok bersih? Tadi Sudah kamu di sembuh. sana? Saya juga belum menyadari nih, Ki. Mbak, tadi Dia belum menyadari. Pak RT Iya, belum menyadari kalau udah sembuh itu, Ki. Iya udah sembuh itu. bersih loh. Masya Allah. Wah, jangan-jangan beliau ini. Tadi sempat saya lihat. Karena Masih luka itu. karena luka fisik kita memang tidak tahu ya kan. Iya, iya, iya. Semua itu kan kesembuhan dari Gusti Allah memang katanya. Benar itu. Tapi luka fisik ini saudara, luka fisik yang bahkan itu luka bekas sambaran disembuhkan oleh beliau. Siapa sebenarnya, Mas? Itu percaya, Mas. Coba, Mas Budi, tolong itu digendong. Oke. Nah, Pak Warkim disuruh keluar dulu. Iya. Yuk diangkat. Permisi, yang saya mohon izin ini untuk membawa Pak Warkim keluar. Hati-hati, pelan-pelan Mas Budi. Oke. Awas, awas. Sini baring aja, Mas. Baring. Tolong mejanya, Ki. Mungkin ada sesuatu yang beliau ingin sampaikan kepada kita, Ki. Iya. Jadi ini Pak Warkim kita keluarkan dulu saudara, karena yang saya takutin nanti Pak Warkim itu kenapa-kenapa lagi. Oke, buat Pak RT sama mbaknya tolong jagain di sini, tunggu di sini sebentar ya. Iya. Coba kita interaksi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekatlah. Aku ingin berbicara dengan kalian. Dan aku ingin berkenalan dengan kalian. Baik, Eyang. Kita disuruh maju ke depan. Oh, gitu. Beliau ingin memberikan ujangan kepada kita ini. Memberikan momen ini saudara. Sudah sangat lama sekali kita tidak bertemu dengan para leluhur, dan beliau ini adalah Eyang Syekh, tapi kita tidak tahu beliau namanya siapa saudara. Dan mungkin beliau juga ingin memperkenalkan diri kepada kita. Baik ya Bu, Mas Budi, kita salim terlebih dahulu. Permisi ya. Oke. Perkenalkan, aku Jumadil Kubro, datang membawa pesan amanah, bukan untuk menakut-nakuti manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai dirimu, hari ini di tangan kalian masih ada tasbih dan gelang nurkusuma. Namun ketahuilah, yang tersisa kini hanya 8 saja. 8 yang masih dijaga, 8 yang masih membawa amanah zikir, 8 yang belum jatuh pada tangan yang hanya mengejar kebanggaan. Jangan melihat jumlahnya, lihatlah maknanya. Tasbih itu bukan sekedar untayan,
Ia adalah pengingat agar lidah hidup dengan zikir. Gelang itu bukan sekedar lingkaran. Ia adalah pengingat agar tangan tidak jauh dari doa dan amal baik. Apa yang diwariskan para leluhur bukan benda untuk disombongkan, tetapi jalan agar manusia kembali mengingat Allah. Wahai dirimu yang memegang amanah ini, aku berkata kepadamu, sebarluaskan amanahnya. Jangan biarkan zikir berhenti di tanganmu. Jika engkau melihat hati manusia mulai gelap, ingatkan mereka dengan zikir. Jika engkau melihat manusia mulai jauh dari Tuhan, ajak mereka kembali dengan kelembutan. Tasbih dan gelang nurkusuma harus menjadi jalan pengingat, bukan alat kesombongan. Sebarkan amanah ini dengan niat yang bersih, lisan yang jujur, dan hati yang tidak tamak. Karena amanah akan hidup pada orang yang menjaga adabnya. Namun dengarkan ini baik-baik. Jika kalian hanya mengejar bendanya, maka kalian akan kehilangan maknanya. Tetapi jika kalian menjaga zikirnya, maka keberkahannya akan terus mengalir. 8 yang tersisa ini bukan sekedar hitungan, melainkan ujian. Siapa yang sungguh menjaga amanah, dan siapa yang hanya ingin memiliki. Aku, Jumadil Kubro, berpesan, sebarkanlah cahaya zikir, hidupkan kembali hati manusia, karena zaman yang gelap membutuhkan lebih banyak orang yang ingat kepada Allah. Maka jangan hentikan amanah ini. Jadilah penyambung, bukan pemutus. Dan ingat, yang menjaga amanah dengan ikhlas akan dijaga langkah hidupnya oleh Allah. Jadi, kalian para pemegang amanah, secepatlah untuk disebarkan luaskan untuk umat manusia. Karena tasbih dan gelang nurkusuma hanya tersisa 8 saja di tangan kalian. Baiklah, hanya itu yang aku sampaikan. Semoga lain kali bisa dipertemukan kembali kepada kalian. Masya Allah. Terima kasih yang atas ujangan yang sampaikan kepada kita. Masya Allah. Terima kasih banyak ya atas ujangan-ujangan yang panjenengan berikan kepada kita, dan salam kenal Eyang, dan semoga atas nasihat dari Eyang Syekh membuat amanah ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Akhirnya Masya Allah kita bisa bertemu dengan
Sungguh luar biasa sekali. Langsung dipegang kameranya. Dan beliau juga tahu asal usul dari tasbih Syafa Gelang Kusuma ini. Oh iya, dan beliau juga memberikan nasihat panjang lebar. Alhamdulillah kita juga kenal dengan beliau sekarang. Jadi buat para saudara yang ingin memaharkan tasbih ataupun gelang kusuma, monggo kalian bisa hubungi nomor admin. Stok memang tinggal 8 saja sekarang. Karena sudah saya katakan sebelumnya, stoknya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat saudara ya. Nah, sekarang coba kita sadarkan Pak Warkim. Supaya Pak Warkim itu bertobat, kemudian meminta maaf kepada Mbak Murni serta Pak RT. Iya, betul itu. Ya sudah, ayo kita keluar yuk. Ayo. Baiklah. Ini kita tinggal menyadarkan dari Pak Warkim ini. Oke, ini Pak RT, saya mohon izin untuk menyadarkannya ya. Ya. Langsung apa ya? Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih dan gelang kusuma. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bangun Pak. Mau nih Apa tadi? Kamu nggak sadar Pak Wakim? Kamu ngapain aku tadi siang? Oh itu, saya minta maaf. Oh, Enggak, pokoknya enggak, saya nggak terima. tuh kan. Saya mau bertobat, Mbak. Saya Beneran? udah ini Beneran? ikut ya. Yakin sampean udah mau bertobat. Pak RT gimana tanggapan Pak RT sekarang ini? Pak Warkim seperti sekarang dia mengaku sebagai dukun palsu padahal aslinya petani gitu. ya, mudah-mudahan Pak Warkim cepat sadar kembali sama Mbak Murninya, nanti memaafkan Pak Iya. Warkim ini, karena setahu saya ini Pak Warkim ini kan petani, kok malah tahu-tahu dengan malah menjadi dukun Palsu ya kan. dukun palsu. Nih, Kamu Pak. juga minta maaf pada Pak RT tuh. Kamu minta maaf bersungguh-sungguh Jadi malu dengan sama Pak iya RT. Pak RT, iya. Monggo kamu minta maaf kepada Maaf sama Pak RT. Saya minta maaf karena sudah merepotkan sebagai warga dan sudah pura-pura menjadi dukun yang mengganggu ketentraman warga. Ya lain kali jangan diulangin lagi ya. Ya, saya mohon Ini mudah-mudahan kamu kamu kembali pulih lagi dan menjadi warga yang baik. nah mbaknya masih belum memaafkannya Gimana, ya. Mbak? Gimana, Atau Mbak? gini aja biar mbaknya bisa memaafkannya, kita bantu supaya dia bertobat ya Mbak. Ya. Oke, Mas Budi pegang kameranya. Sampai mau bertobat kan? Mau, Pak? Monggo dengan Mas Hendri. Gini, Pak Warkim, sampean lain kali jangan diulangin lagi. Tahu nggak? Tadi sampean itu badannya penuh dengan luka. Sampean itu kesambar petir loh. Sampean nggak sadar ya? Nggak sadar. Nggak sadar ya Allah. Menghitam sini semuanya. Iya, sampean itu menghitam Kalau semuanya. Muka sampean. Dan Untung ini alhamdulillah kamu sampean ini mendapatkan keajaiban. Kamu Dan musisatan loh. sampean itu termasuknya bisa kembali pulih dan sampean itu termasuknya insya Allah bisa mendapatkan hidayah lagi. Masih Ini ada- pertanda supaya apa? Supaya sampean itu bertobat, sadar dengan perilaku masih ada sampean. waktu ya kan? Untuk berbuat baik dimulai dari hari ini. Nah begitu. Nah sekarang gini Pak Warkim, saya akan bantu sampean untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, sampean sudah bersedia? Bersedia. Coba ulurkan tangan sampean yuk. Sini. Nah, sampean ikuti perkataan saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba amalkan seperti saya. Alhamdulillah. Gimana? Udah enakan sekarang kan? Alhamdulillah. Coba sekarang sampean minta maaf bersungguh-sungguh. Coba sampean
dekatin Mbak Murni, minta maaf secara langsung. Iya. Soalnya kemarin karena saya juga mau melakukan perbuatan yang melecehkan. Gimana? Saya minta maaf. Ya sebenarnya saya dengan berat hati ya. Cuma sebenarnya saya udah kecewa. Tapi Allah aja maha pemaaf. Apalagi sebagai hamba Sebagai hambanya, Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Masya Allah, saya turut senang mbaknya itu juga pemaaf ya Mbak ya. Keimanan. Masih diberikan kesempatan, toleransi juga dari Mbak Murni dan juga Pak Pak RT. RT. Dan Ya, walaupun di sini sampean bikin malu waktu kan sebagai warga, tapi Pak RT masih tetap mengampuni sampean, memaafkan sampean, kan syukuri itu kan. iya gitu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah saudara. Akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan memang stoknya tinggal terbatas saja. Jadi monggo buat para saudara bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini. Karena kita juga ingin ngobrol panjang lebar sama sampean Pak RT ya, beserta Mbak Murni dan juga asal usul dari Pak Warkim. Jadi ini kita akhiri saja. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.